Saya mempunyai teman wanita, warga ngaji juga. Dia punya teman lawan jenis di dunia maya, yang notabene-nya masih berstatus suami. Dia akan menceraikan istrinya karena sudah tidak ada kecocokan lagi. Mereka sudah saling chattingan tentang hal-hal yang tidak penting, bahkan hal-hal yang berbau pribadi. Sehingga mereka berdua sudah paham kondisi masing-masing. Mereka sudah ada kecocokan untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Tinggal menunggu waktu yang belum bisa ditentukan. Dalam kurun waktu yang belum jelas ini, mereka terus saling chattingan, membicarakan hal-hal yang tidak penting, yang tidak seharusnya mereka bahas. Semua itu kan sudah termasuk perbuatan takrobuz zina ya Ustadz. Saya sudah mengingatkannya dan selalu menasihatinya. Kalau saya ingatkan, dia menjawab, terima kasih, kami masih bisa saling menjaga kok. Akan tetapi akhir-akhir ini keduanya masih terus saja chattingan. Dan mereka sudah merencanakan nanti kalau mereka sudah menikah akan begini dan begini. Padahal mereka bertemu pun belum pernah. Semua itu dilakukan hanya lewat dunia maya, yakni chattingan. Mohon tausiahnya Ustadz. Saya mohon pencerahannya untuk menasihati keduanya. Insya Allah mereka juga mendengar kajian Ustadz. Lah itu sudah ibu nasihati ya. Dan yang bersangkutan juga sudah tahu, wong buktinya tadi yang jawab, terima kasih, kami masih bisa menjaga diri. Lah kok masih bisa menjaga diri gimana? Lawang itu hubungan meski hanya lewat chattingan, sampai berbau pribadi juga sudah dilakukan dalam chattingan. Berhubungan yang semacam itu satu bentuk kemungkaran. Menjaga diri bagaimana? Kalau bisa menjaga diri ya tidak melakukan chattingan seperti itu. Itu sudah ibu nasihati, sudah sangat baik nasihatnya. Dan dia juga sudah tahu bahwa itu perbuatan yang tidak dibetulkan oleh agama. Memang lebih mudah memberi nasihat orang yang belum tahu. Orang yang belum tahu itu kalau diberi nasihat kemudian menjadi tahu. Orang yang sudah tahu tetapi nekat ngeyel, dikasih tahu pun juga percuma karena nekat. Maka lebih sulit memberi nasihat orang yang sudah tahu dan nekat. Itu lebih sulit daripada memberikan nasihat orang yang belum tahu. Kalau belum tahu diberi nasihat menjadi tahu, maka ada peluang dari tidak tahu menjadi tahu sehingga mengamalkan apa yang diketahui. Lah ini sudah tahu, tidak butuh nasihat. Orang yang tidak butuh nasihat itu mbok diberi nasihat juga sulit untuk masuk nasihatnya. Terbukti ibu sudah beri nasihat dengan sangat baik. Kayak iki wong Islam kabeh. Dan yang satu masih punya apa namanya? Statusnya suami. Sama bahkan dengan teman chattingannya, suaminya bahkan mengumbar aib keluarganya, nanti istri akan saya ceraikan. Karena istri saya tidak bisa melayani lagi, tidak bisa memuaskan lagi. Oh ini. Jadi aib rumah tangga disebarluaskan, dikasih tahukan kepada perempuan yang menjadi teman chattingnya tadi dengan janji-janji manis. Nanti istri akan saya ceraikan, tenang saja Dik, tenang saja, istri akan saya ceraikan karena istri saya sudah tidak bisa melayani dengan baik. Hati ini rasanya tidak bisa jauh dari mudik, padahal ketemu durung. Tadi kan disampaikan, hanya melalui chatting. Bahkan chatting berbau pribadi. Lah yang berbau pribadi ini apa saya juga tidak tahu.
Namun kalau di situ dikatakan chatting berbau pribadi, ya wallahu a'lam, berbau pribadi, wong itu orang dewasa semua. Berbau pribadinya seperti apa? Ya mungkin ya, karena ini seorang wanita yang ngakunya Islam. Awalnya chatting-chatting biasa, habis chatting kemudian laki-lakinya pengen video callan, biar lihat wajah perempuan tadi. Video call perempuannya masih jilbaban mungkin. Setan luwih pinter. Lama-lama akhirnya saking akrab meskipun melalui chattingan, si laki-lakinya minta perempuannya untuk lepas jilbab. Pengen ngerti rambutnya kaya ngopo. Itu mungkin berbau pribadi. Setelah lepas jilbab, setan luar pintar lagi. Pas jilbab masih mengenakan baju panjang, laki-lakinya pengen tahu, coba berdiri, pengen ngerti tingginya seberapa, kanunya seberapa. Itu mungkin berbau pribadi yang dimaksud seperti itu. Yang lama-lama meski tidak ketemu, namun melalui chattingan, video callan bisa lepas baju semua itu. Bisa dilihat dari jarak jauh. Mungkin itu yang dimaksud berbau pribadi. Wallahu a'lam, saya juga tidak tahu. Tapi itu orang dewasa semua. Lah ini terperdaya, masuk dalam perangkap setan. Kaya-kayane ngono ora apa-apa, wong ora ketemu kok. Ora ketemu, hanya chattingan. Hanya video callan. Ini terperangkap dalam ranjaunya setan. Mbok diberi nasihat, kalau tidak ada niatan untuk berhenti, ya tidak akan bisa menerima nasihat. Padahal Allah berjanji, Allah telah membuat satu ketetapan. Ayuhan nas, wahai segenap manusia, inna wa'dallahi haq. Janganlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu hak. Oleh sebab itu, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan kamu tertipu oleh kehidupan dunia, dan jangan sampai setan yang pandai menipu menjadikanmu terlena dari mengingat Allah. Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Karena setan itu musuh yang nyata, maka harus dikalahkan. Musuh itu harus dikalahkan. Kalau musuh kamu jadikan teman, kamu yang akan kalah, bukan musuh yang kalah. Maka ayatnya berbunyi, fattakhidhuhu aduwa, perlakukan dia sebagai musuh. Jangan perlakukan setan itu sebagai teman setia. Lah ini terus terbujuk rayu dengan rayuan setan, maka ini menjadikan setan sebagai temannya. Nah, diberi nasihat juga tidak mempan, karena sudah berteman dengan setan. Maka dia akan kalah. Bukan setan yang kalah, tapi dirinya, imannya, akidahnya yang akan tergadai. Rela mengumbar auratnya meski tidak bertemu. Dengan video call mengumbar aurat. Chatting masalah pribadi. Rela. Terperdaya kehidupan dunia, terperdaya oleh setan yang pandai menipu. Nanti bisa diingat itu di surat Fatir ayat 5 sampai 7 itu surat ke-35. Ayat 5 sampai 7. Innal ladzina kafaru lahum adzabun syadid. Dan begitu, ini janji Allah di ayat 7-nya itu. Coba diingat di ayat 7-nya. Tapi itu dimulai dari ayat 5. 5, 6, 7. Jangan terperdaya oleh kehidupan dunia, dan jangan sampai terperdaya oleh setan yang pandai menipu. Karena janji Allah itu nyata.
Lah janji Allah itu yang di ayat 7-nya itu. Ayat 7 langsung saja Ustaz. Surat Al-Fatir surat ke-35 ayat 7. Alladzina kafaru lahum adzabun syadid walladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Nah, ini janji Allah nyata ini. Maka orang-orang yang kafir bagi mereka azab yang keras. Nah, janji Allah ya, kalau sampai kita tertipu oleh kehidupan dunia, kemudian tertipu oleh setan yang pandai menipu sehingga kita terlena dan jauh dari Allah, maka oleh Allah sudah disiapkan azab yang keras. Kafir di situ bukan hanya bukan orang Islam saja, bisa jadi termasuk orang Islam yang terus-menerus mengikuti bujuk rayu setan, karena kafir itu makna dasarnya menutup. Kalau saya sedang begini berarti saya kafir, saya menutup. Maka petani itu pun di Al-Hadid ayat 20 juga disebut sebagai kafir, karena petani itu kerjanya menutup benih dengan tanah. Nah, dalam masalah ini berarti orang ini menutup kebenaran yang datangnya dari Allah. Allah perintahkan, Allah larang, la taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Lah kok ini malah chattingan dengan lawan jenis yang semacam ini terus menerus. Lah berarti orang ini telah menutup kebenaran dari Allah. Maka orang ini berlaku kafir sekalipun dia sholat, karena larangan Allah terus diterjang. Diberi nasihat juga tidak mempan, terus diterjang. Nasihat tidak bisa masuk ya. Nah, janji Allah, orang-orang yang menutup kebenaran yang datangnya dari Allah, bagi mereka azab yang keras. Tetapi orang yang tidak tertipu oleh kehidupan dunia, tidak tertipu oleh setan, tidak tertipu oleh hawa nafsunya, sehingga mengikuti ketetapan Allah dan Rasul, dia beriman dan imannya dibuktikan dengan amal soleh. Walladzina amanu wa 'amilus solihat, dan orang-orang yang beriman dan senantiasa mengerjakan amal soleh. Jadi iman itu butuh bukti. Bukti keimanan adalah amal soleh. Chattingan dengan lawan jenis seperti ini bukan amal soleh. Sekalipun ngaku beriman, namun imannya belum terbukti dengan amal soleh. Iman itu bukan hanya sebatas pengakuan di lisan, butuh bukti. Iman itu apa? Pembenaran dalam hati dan perbuatan. Kalau ngaku iman, jangan hanya di lisan, buktikan dengan perbuatan. Apa itu buktinya? Yaitu amal soleh. Percuma sejuta kali ngaku iman, namun terus masih chattingan seperti ini. Ya bukan amal soleh ini. Imannya layan fa', gak bermanfaat keimanannya, karena tidak bisa membawa dirinya untuk melakukan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah. Nah, kalau ada orang yang ngaku beriman kemudian dibuktikan dengan amal soleh, janji Allah, lahum maghfiratu wa ajrun kabir, dia mendapatkan ampunan dan pahala yang besar, bahagia dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat. Di dunia hidupnya tenang, nyaman, jauh dari segala kesulitan. Tiap ada kesulitan langsung Allah berikan solusinya. Dicukupkan oleh Allah, hatinya dijadikan oleh Allah mempunyai sifat syukur, tawaduk dan lain sebagainya. Di akhirat lebih-lebih lagi. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kan begitu. Berbahagia dia dengan surga yang telah dijanjikan. Di surga itu walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan dan apapun yang kamu pinta di surga itu. Saat di dunia tidak semua yang kita inginkan bisa terpenuhi. Pengen mangan ini ternyata tidak bisa.
Pengen makan gulai kambing ternyata kolesterol, tidak bisa. Pengen makan yang manis-manis ternyata diabetes, diabetesnya menghalangi keinginannya. Pengen mangan sing rodok gurih-gurih ternyata hipertensi. Wes dari sisi makanan saja sulit kita untuk menuruti keinginan makan kita. Sehat semua, tidak punya kolesterol, tidak punya hipertensi, tidak punya asam urat dan lain sebagainya. Namun ingin mangan daging saja sudah tidak kuat. Kenapa? Giginya rampal kabeh, sudah kerowok semua. Itu dunia, tidak semua keinginan terpenuhi. Lah di surga itu tidak berlaku. Di surga apapun yang kamu inginkan akan didapat, diberikan oleh Allah. Lah ini hanya akan diperoleh oleh hamba-hamba Allah yang membuktikan keimanannya dengan amal soleh. Nah ini teman ibu ini sudah tahu dan sudah diberitahu, tinggal mau menerima atau tidak. Kalau mau menerima maka tinggal membuktikan keimanannya dengan amal soleh, yaitu dengan cara menghentikan chattingan-chattingan seperti itu. Bagaimana kalau tidakkah pernah berpikir lagi chattingan dengan lawan jenis mesra sekali begini, tiba-tiba sing jawab malaikat Israel, terus piye? Tidakkah pernah berpikir seperti itu? Lagi asik-asiknya video call yang berbau pribadi, buka-bukaan aurat misalkan, tiba-tiba dijawab oleh malaikat Israel, ya fulana, apa yang kamu lakukan? Sudah, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, mati sudah, tidak bisa diundur, tidak bisa diajukan. Maka perintahnya la tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali dalam keadaan berserah diri totalitas, zahiran wa batinan, jiwa dan raga hanya kepada Allah. Ya, terus berikan nasihat dan doakan, mudah-mudahan hatinya terbuka sehingga menghentikan perbuatan yang mendekati zina seperti ini, meskipun hanya melalui chattingan. Ya, ada lagi.